Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memaparkan penyebab banjir bandang di Sumatera Barat yang melanda 4 kabupaten dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta belasan orang hilang. Hujan deras dan berdurasi panjang disebut menjadi pemicu utama banjir bandang bercampur lahar gulai. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers daring yang digelar pada Minggu malam mengatakan telah memberikan peringatan dini cuaca di Sumbar pada 8 Mei 2024. Peringatan dini tersebut yakni adanya potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah tersebut. Wilayah Sumatera Barat masih berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat sampai hari Senin 13 Mei 2024. Cuaca buruk tersebut disinyalir akibat pengaruh sirkulasi siklonik di Samudra Hindia. Sirkulasi siklonik sendiri merupakan pembentukan awan dan belokan angin lokal. Potensi hujan akan melemah pada 14 Mei 2024, namun akan kembali meningkat pada periode 15 hingga 17 Mei di luar sirkulasi siklonik tersebut. Sementara terkait lahar gunung, Dwi Korita menilai material tersebut berasal dari sisa erupsi Gunung Merapi beberapa waktu lalu yang masih mengendap di lereng bagian puncak. Mensiasati potensi hujan deras dan kebencanaan yang akan kembali melanda Sumatera Barat, BMKG merekomendasikan untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur zat NaCl ke langit menggunakan pesawat untuk mengendalikan potensi awan penghujan. Apabila dipandang perlu, maka kami merekomendasikan untuk dilakukan TMC, penerapan teknologi modifikasi cuaca. Tapi sifatnya kami merekomendasikan karena ini bencana sudah terjadi. Ya, jadi kami memohon kepada pihak yang berwenang untuk bisa dilakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca, dan di situ BMKG berperan memberikan informasi kapan TMC ini harus dimulai dan kapan harus diakhiri. Jadi memberikan informasi semacam itu agar dapat mencegah bertambahnya eskalasi bencana ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, bencana banjir bandang atau banjir galodo yang terjadi di 4 daerah di Sumatera Barat, yakni di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang, menyebabkan 41 orang meninggal dunia yang terkonfirmasi hingga saat ini. Dan hingga saat ini sejumlah pihak seperti TNI, Polri, BNPB, dan juga tim SAR gabungan terus melakukan pencarian untuk warga yang hilang dalam kejadian bencana tersebut. Dan untuk mengetahui situasi saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam, Bapak Satria. Selamat malam Pak Satria, salam sehat. Selamat malam Mbak, salam sehat kembali dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan saya Satria, Kadis Kominfo Kabupaten Agam. Baik, Pak Satria, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kominfo Newsroom, dan saat ini kita membahas terkait bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Agam. Pak Satria, untuk situasi kondisi terkini di Kabupaten Agam seperti apa Pak Satria? Baik, terima kasih Mbak. Situasi terkini di Kabupaten Agam, pasca terjadinya banjir bandang hari Sabtu kemarin, masih di dalam penanganan ataupun evakuasi terhadap korban yang belum ditemukan, kemudian korban yang saat ini sedang dirawat, dan juga korban yang rumah ataupun pemukimannya terdampak, serta usahanya yang terganggu dan sebagainya, termasuk fasilitas umum yang tidak bisa dimanfaatkan akibat tertimbun ataupun masuknya lumpur dan juga perkayuan dan sebagainya, sehingga saat ini tidak bisa digunakan. Masyarakat secara gotong royong seperti disampaikan di awal tadi juga, bersama seluruh aparat TNI dan Polri, relawan, dan semua komponen tengah bahu-membahu untuk menyelesaikan ini cepat mungkin. Demikian Pak. Untuk saat ini apakah daerah sana masih terguyur hujan Pak Satria? Ya, secara umum cuaca di Kabupaten Agam, Sumatera Barat semenjak kejadian pada hari Sabtu
masih turun curah hujan walaupun tidak volume tidak debitnya tidak sebanyak daripada curah hujannya tidak setinggi daripada pada hari Sabtu kemarin itu. Nah, artinya tetap mengkhawatirkan kita dengan kondisi yang terjadi seperti ini karena bisa saja nanti debit air bisa bertambah. Namun curah hujan ini tidak terlalu tinggi seperti yang terjadi pada hari Sabtu yang berlangsung 1 hari kemarin itu, Pak. Baik. Pak Satria, kemudian apakah pemerintah daerah saat ini sudah menerjunkan alat berat atau eskavator untuk menyingkirkan material berat akibat banjir bandang ini, Pak Satria? Ya, untuk penanganan ini tentu saja karena tidak cukup, tidak bisa hanya dengan mengandalkan tenaga manusia, maka pemerintah daerah menggunakan peralatan berat yang handle langsung oleh dinas PU Kabupaten Agam bekerjasama dengan dinas di provinsi maupun perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, menggunakan eskavator, kemudian juga loader dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan tempatnya. Karena tidak hanya persoalan bagaimana cara mengangkatnya, tapi bagaimana cara melewatkan ataupun alat berat ini bisa sampai ke lokasi juga menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman yang melaksanakan pekerjaan ini, Mbak. Pak Satria, kemudian dari informasi yang kami dapatkan, akses jalur lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar, Padang, kemudian Solok ini dikabarkan lumpuh total. Kemudian dalam pengiriman bantuan untuk masyarakat yang terdampak ini seperti apa? Apakah ada jalur alternatif, Pak Satria? Baik, terima kasih. Jadi memang kita seperti dikepung oleh kondisi yang tidak menguntungkan. Sama halnya dengan Kabupaten Agam, di daerah tetangga kami Kabupaten Tanah Datar dan juga Kota Padang Panjang mengalami hal yang sama, terutama akibat putusnya jalan negara antara Padang menuju Bukit Tinggi ya, karena untuk mengakses lokasi kita ini dari ibu kota provinsi memang melewati jalur yang kita sebutkan tadi, jadi di Lembah Anai di Kabupaten Padang Pariaman dan juga di Kota Padang Panjang serta Kabupaten Tanah Datar. Nah, akibat terputusnya jalan ini maka otomatis sekarang harus lalu lintas dan juga pengiriman bantuan tidak bisa melewati jalur itu. Namun pemerintah Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Agam khususnya selama ini sudah menyediakan jalur alternatif yang sangat representatif yang dinamakan dengan jalur si cincin Malala. Malala ini juga berada di Kabupaten Agam dan memang kemarin ada sedikit persoalan ya karena di jalur Malala ini agak di beberapa titik agak rentan juga dengan longsor gitu ya. Nah, sempat tertimbun juga badan jalan kemarin, namun segera dilakukan penanganan oleh pemerintah bersama masyarakat dan relawan dan juga aparat sehingga sudah bisa tertuntaskan persoalan ini. Dan terhitung tadi pagi kami komunikasi dengan camat dan seluruh komponen yang ada di lapangan, jalur ini sudah bisa dilewati kembali sebagai satu-satunya jalur saat ini yang paling efektif digunakan jika Anda dari Padang maupun dari bandara menuju Kabupaten Agam via Malala tadi. Demikian, Mbak. Baik, berarti dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan jalur alternatif begitu ya Pak untuk pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak. Kemudian Pak Satria, bantuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak di sana itu dalam bentuk apa Pak Satria? Ya, saat ini secara jiwa dan juga kebutuhan harian sebetulnya dibutuhkan, namun sudah bisa cukup teratasi dengan adanya dapur umum dan juga pihak relawan yang mendirikan dapur-dapur umum gitu ya. Nah, mungkin yang paling berat yang sangat dibutuhkan, yang artinya pemerintah daerah akan sangat bekerja keras dan membutuhkan dukungan semua pihak dalam rangka membangun kembali perumahan masyarakat yang terdampak bencana ini, kemudian tentu saja jika tidak memungkinkan dibangun di lokasi yang ada, tentu dipikirkan juga relokasinya kemana yang tentu saja yang aman, yang bisa ditempati. Karena di pinggir bantaran sungai itu dikhawatirkan bisa akan terjadi lagi hal yang sama. Gitu. Nah, kemudian yang cukup berat juga yang perlu
tangani bersama-sama eh, adalah terkait dengan bagaimana pengurukan terhadap sungai maupun kali yang sudah tidak dalam lagi, sudah dangkal akibat mengendapnya lahar dingin, mengendapnya bebatuan dan juga sisa-sisa perkayuan yang sekarang membuat jadi dangkal daripada sungai yang selama ini digunakan untuk melewatkan air dari Gunung Merapi gitu, Mbak. Baik, Pak Satria, kemudian untuk warga dari bantaran sungai yang berhulu ke Gunung Merapi ini apakah juga dilakukan evakuasi, Pak Satria? Yang terdampak langsung artinya pemukimannya yang ada yang sudah tidak ada lagi, kemudian sebagian ada yang mungkin yang rusak dan itu sudah dilakukan evakuasi menempatkan di fasilitas umum yang ada di kita punya di sekitar sini maupun di rumah-rumah saudara mereka yang cukup aman ataupun aman dari kondisi yang membahayakan ini. Kemudian ada juga sebagian yang masih bertahan di bantaran itu karena memang berpikiran inilah tempat yang bisa mereka tempati dan tempat lain tidak memungkinkan mereka menempati karena jumlah keluarganya juga cukup besar. Gitu. Nah ini tentu saja perlu penyadaran juga kepada masyarakat bahwasanya kondisi-kondisi ini tidak dapat dipertahankan dan harus segera dilakukan evakuasi dan memahami semua untuk kondisi yang akan dilakukan. Nah untuk itu tadi kami menyampaikan jika ini dilakukan evakuasi tentu saja relokasinya akan membutuhkan tempat, membutuhkan infrastruktur yang baru dan ini tentu saja akan membutuhkan biaya besar dan kami pikir ini perlu supporting dari semua komponen termasuk pemerintah pusat juga terhadap kondisi yang sedang kami hadapi. Demikian, Mbak. Baik. Baik Pak Satria, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 4 daerah begitu yang terdampak dari bencana banjir bandang. Kemudian di Sumatera Barat sendiri, apakah ada daerah lain yang berpotensi terjadi bencana serupa, Pak Satria? Ya, kalau menurut pengamatan kami selama ini di Sumatera Barat, hampir semua kabupaten kota itu memiliki potensi-potensi bencana yang sama, terutama dari sisi longsor, banjir, dan juga bencana-bencana lainnya yang skalanya mungkin tidak terlalu besar atau berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Karena kita berada di pinggang Gunung Merapi dan Singgalang, kemudian kita berada juga di pinggir Samudra Indonesia dan tentu saja potensi-potensi gempa dan tsunami juga menjadi sebuah potensi bencana yang besar bagi Sumatera Barat. Ini menurut pengamatan kami. Nah, untuk yang kondisi yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, memang yang cukup berat mengalami itu Kabupaten Agam, Tanah Datar menjadi daerah yang dilanda daripada banjir bandang Gunung Merapi yang karena kedua daerah ini berada di pinggang Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu Gunung Merapi mengeluarkan larva, kemudian lahar, dan tentu saja ini juga sekarang setelah tidak lagi meletus, lahar dinginnya dibawa turun oleh air hujan dan sepertinya erosi juga terjadi di pinggang gunung akibat daripada tidak tumbuhnya tanaman akibat daripada kena abu vulkanik yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini juga menjadi penyebab daripada kondisi yang terjadi saat ini. Demikian, Pak. Baik, Pak Satria, tadi Bapak menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Agam khususnya masih diguyur hujan. Kemudian mitigasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Pak Satria? Ya, tadi juga ada kami singgung bahwasanya kita menyiapkan beberapa tempat yang bisa ditempati masyarakat nanti jika terjadi bencana dievakuasi ke rumah-rumah warga, ke fasilitas umum dan juga tempat-tempat yang memungkinkan. Kemudian hal lain juga yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk hati-hati tidak berada di pinggiran bantaran sungai karena sewaktu-waktu bisa saja air meluap dan
banjir bandang kembali terjadi, ini tentu saja akan membahayakan semua orang. Kemudian dari sisi penanganan juga hari ini alhamdulillah Bapak Bupati Agam, Bapak Dr. Haji Andi Barman bertemu dengan BNPB menyampaikan beberapa hal terkait dengan mitigasi bencana yang dibutuhkan di daerah ini. Salah satunya yang juga seperti kami sampaikan tadi, pengurukan sungai ini menjadi sebuah hal yang penting dilakukan saat ini. Tadi pimpinan DPRD Bapak Novi Irwan juga menyampaikan hal yang sama. Ini harus segera dilakukan pengurukan terhadap sungai yang ada sehingga ini akan membantu endapan-endapan yang saat ini ada di sungai bisa diangkat dan memberikan kelancaran bagi air yang melewati. Begitu, Mbak. Baik, berarti pengurukan sungai dan juga selalu waspada begitu dari masyarakat yang bisa dilakukan saat ini untuk memitigasi agar kejadian itu tidak terulang kembali begitu ya Pak Satria. Kemudian terakhir Pak Satria, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah daerah agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali? Ya, tentu kita berbagi peran. Ya. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kesadaran kepada masyarakat, kemudian menyiapkan tempat-tempat sementara yang memungkinkan bagi masyarakat, terutama yang terdampak bencana, untuk ditempatkan di tempat-tempat yang aman ya. Kemudian jalur air yang melewati perkampungan ini, jadi sekarang kemarin waktu kejadian itu tidak di bantaran sungai lagi, air ini sudah menjadikan jalan umum ini, jalan raya ini sebagai aliran sungai. Itu merupakan jalan provinsi dan sebagian juga jalan negara. Kami pikir ini menjadi kewenangan juga bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk segera menanganinya karena sekarang eh, lapisan aspal itu di beberapa titik juga mengelupas dan ini tentu saja juga membahayakan. Kemudian harapan lagi yang kami sampaikan tadi juga mungkin mengulang kembali bagaimana kita menyiapkan infrastruktur bagi masyarakat yang bersedia direlokasi dari bantaran sungai supaya tidak lagi berada di bantaran sungai dan bisa kita berikan tempat yang aman dan nyaman untuk kehidupan mereka. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Satria selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam. Terima kasih Pak Satria sudah bergabung bersama kami dalam dialog Kominfo Newsroom dan salam sehat Pak Satria. Salam sehat Mbak, terima kasih kembali dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mudah-mudahan bencana segera berlalu dan kami dapat mengatasi persoalan ini. Dan ada supporting juga yang diberikan sesuai dengan level kewenangan. Kita ucapkan terima kasih sebelumnya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Satria. Ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo.